nggak yang gede? Ada. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Oke? Kita mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka, ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang benar. Amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Oke. Nah, oke. Kita Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya. Diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu sholat. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya pemirsa, kita baru saja menyaksikan update langsung dari Polda Metro Jaya usai pemeriksaan Roy Suryo CS. Saya ke Bang Nasrullah terlebih dahulu. Bang, tadi ancaman 12 tahun penjara katanya, tapi tidak ditahan. Mungkin Anda bisa sedikit ulas soal ini. Jadi gini, sebelum saya bahas tentang ditahan ini, memang ini menarik ya. Tapi saya harus menyatakan dulu terlebih dulu, bisa saja Roy Suryo punya kepentingan dan dendam. Tapi bukan itu, jangan kita lari ke sana. Tapi esensinya, apakah benar kasus terkait ijazah palsu itu benar palsu atau asli, itu esensinya. Perjuangan dia, bukan masalah dia punya kepentingan. Bisa saja kepentingan itu melekat pada dia. Yang kedua terkait dengan penahanan. Mungkin ini omongan saya ini terlalu akademik, bicara seperti anak mengajarkan anak mahasiswa. Dalam undang-undang, dalam KUHP disebutkan bahwa penahanan itu ada orang-orang, bahkan buku-buku menulis itu hak subjektif polisi. Saya bilang tidak, itu subjektif yang objektif. Kenapa? Penahanan itu syaratnya adanya kekhawatiran akan melarikan diri,
merusak bangsa. Kata kekhawatiran itu benar, itu subjektif. Tapi jangan lupa ada anak kalimat sebelumnya. Adanya keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Dia lari. Misalnya ini harus dibuktikan. Disitulah letak objektifnya penyusunan peraturan undang-undang. Jadi harus, kalau memang mau ditahan ada kekhawatiran, maka bisa diuji di lembaga pra-peradilan. Ini saya bicara umum, bukan kasus ini ya. Kita bicara adakah kekhawatiran? Adakah adanya keadaan-keadaan tersebut? Buktikan mana keadaan. Misalnya dia berarti poin Anda adalah harus dibuktikan dulu ya. Adanya keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran itu harus dibuktikan. Itu objektifnya. Nah, dalam kasus Roy Suryo saya mengatakan negara tidak boleh rusuh. Baik. Jangan aparat penegak hukum justru yang menimbulkan kerusuhan. Karena apa? Reaksi masyarakat. Saya akan tanya ke Bang Bonado, ini menarik soal ijazah tadi. Bang, Anda kan sempat mengulik ijazah dari KPU. Boleh Anda ceritakan seperti apa, Bang? Jadi memang saya dalam rangka menguatkan data-data dari RRT ya, saya mengumpulkan ijazah-ijazah yang terautentikasi dari KPU. Semua tahap tuh, sejak dari Wali Kota Solo 2005, 2010, Gubernur 2012, Presiden 2014 dan 2019. Dari awal Jokowi menjabat sebagai pejabat gitu ya. Itu artinya ijazah itu sudah milik publik. Nah, makanya sangat sah publik itu meneliti pejabat publik. Hal-hal yang terkait jabatannya. Bayangkan kalau tanpa ijazah itu bisa nggak jadi wali kota? Tidak kan? Bisa nggak jadi presiden? Tidak juga. Nah, jangan-jangan maaf kata ini karena dia memakai ijazah UGM jadi menang. Coba pakai ijazah yang lain mungkin kalah. Kan nggak tahu juga kita kan? Nah, artinya memang ada ranah publik yang bisa diganggu oleh publik. Jangan nanti begitu menikmati fasilitas publik. Bang Bona, saya mau bertanya, interupsi. Saya mau bertanya dulu. Silakan. Sekarang Bang Bona mengatakan bahwa mendapatkan ijazah menurut Bang Bona nih. Itu palsu atau asli? Saya belum nyampe ke situ. Ya, saya nanya kan begini, kan Bang Bona dapatkan ijazahnya, fotokopiannya sudah diautentifikasi katanya kan? Legalisir. Nah, legalisir dan lain-lain. Saya bertanya sama Bang Bona, menurut Bang Bona yang Bang Bona pegang itu palsu apa asli? Belum sampai ke situ Bang, karena yang saya cek itu adalah fotokopi dari ijazah yang terlegalisir yang tidak terautentikasi. Karena faktanya kita di persidangan ya KPU belum menyerahkannya ke lembaga kearsipan. Jadi lembaga kearsipan lah yang berhak mengautentifikasi itu antara fotokopi legalisir ke aslinya. Jadi tidak ada dari berita acara yang saya terima juga dari berita acara KPU baik KPU DKI tidak ada berita acara klarifikasi. Maaf sebentar. Tapi belum diserahkan ke lembaga kearsipan sampai sekarang. Belum. Tapi Anda mencari tahu kenapa tidak diserahkan ke lembaga kearsipan? Kita baru bersidang kemarin, ternyata lembaga kearsipan dari 17 kontainer yang diserahkan KPU ke ANRI tidak ada satupun fotokopi ijazah legalisir presiden. Tapi Bang tadi itu hanya Presiden Joko Widodo atau ada presiden lain? Presiden lain diserahkan. Nah, ini mungkin agak melebar ya. Mengentar dulu. Kan ini konsep keadilan ya, bicara kepentingan masyarakat. Yang lain dikasih nggak? Nah, karena penelitian saya tentang khusus spesifik tentang kasus Pak Jokowi, saya tanya itu. Tapi Bang Ade kebetulan memang majelis komisinya menanya waktu itu. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Yang setelah pemilihan umum langsung. Jadi kita jangan ya sekali lagi kita jangan terfokus pada presiden ketujuh saja. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Kenapa? Untuk menjaga kerahasiaan. Mungkin itu ada pertimbangan lain dan itu merupakan diskresi bagi pejabat ANRI itu sendiri gitu loh. Kalau enggak ya, aturannya dihapus saja lah itu terkait diskresi lah ya nggak? Kan begitu Bang. Bukan begitu Bang. Jadi terungkap juga di pengadilan bisa dicek itu mungkin jadi KPU-nya bilang dia tidak menyerahkannya karena tidak ada di PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang JRA, jadwal retensi arsip. Jadi ada 8 item, itu yang didebat kita waktu itu. Tidak ada 8 item ini menyebut ijazah, tapi pihak KPU menafsir sendiri, itu artinya ijazah. Tidak ada ijazah di situ.
Tapi di ruangan ini saya bertanya lagi sekali bahwa tidak berani menyampaikan Bang Bonatua bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu tidak berani kan? Oke. Oh, saya nggak berani loh. Tidak berani. Oke. Nah, terus kalau Prof gimana menurut Prof? Apanya? Apakah ijazah Pak Jokowi yang selama ini digembur-gemburkan menurut Prof itu asli apa Saya palsu? tidak pernah melakukan penelitian. Jangan ditanya. Kalau saya jawab sekarang, saya melakukan framing. Iya, Saya justru pertanyaan itu tidak baik. Saya bicara Karena kan hukum. harus dibuktikan. Kalau boleh. Nanti kan kaitannya gini, Prof mengatakan ini kan harus dibuktikan asli apa palsu Ya, dulu, betul. baru bisa dihukum Roy Suryo, Baik. kan gitu. Baik. Sehingga Tapi sebelum, saya bertanya dong, kan Saya begitu? juga pengen bertanya nih kepada Anda dan kepada Dinda Damanik juga dari Oke. sisi usia saya panggil Dinda. Silakan kita kasih kesempatan satu-satu. Bang Nasrullah dulu bertanya. Siap. Anda tahu persis masalah ini sangat mudah selesai. Kenapa sih Anda tidak mau mengupayakan meminta Pak Jokowi sudahlah jangan rusuh, masyarakat akan memberikan labelisasi terhadap Anda, stigma nanti. Bapak tunjukkan saja ijazahnya, panggil Rosuryo dan timnya ini lakukan penelitian. Silakan. Saya tanggapi. Oke, silakan Bang Freddy. Ini publik tahu, masyarakat tahu siapa Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ini adalah orang-orang yang konsisten pembenci Jokowi. Konsisten. Kasih contohnya Bang. Mungkin Wah, banyak publik lah. lupa. Google aja lah. Banyak sekali. Tifa sejarahnya bagaimana kalau Rismon. Oke, tadi Bang Nasrullah mengatakan, tetapi ada dia juga sejarah tentang di Polri ya, kebencian sakit hati dia. Ini memang orang-orang konsisten pembenci Jokowi yang pengen Jokowi hancur, ya. Dan keluarga Jokowi. Dan setelah itu mereka melakukan disinformasi, fitnah, kebencian konsisten. Bagaimana supaya ijazah ini dipaksakan palsu. Semua dilakukan. Oke, berarti sampai terakhir ke makam yang nggak ada hubungannya. Teman Pak Jokowi dikatakan apa itu namanya? Dan itu sangat di apa namanya di terminal, semua pasar pramuka, semua itu Dan dilakukan itu sangat supaya ijazah itu palsu. Oke, baik, terjawab. Dan perbuatan yang biadab. Oke, terakhir poinnya Bang Freddy. Bang Nasrullah, saya mau katakan kalau ijazah ini dikasih ke mereka sudah tidak pasti ini akan selamanya palsu, Bang. Oke. Gitu loh. Berarti Anda melihat ini pure Memang kebencian. kebencian. Oke, baik. Tahan. Bang Nasrullah, tanggapan Anda Bang, apakah terjawab? Saya mengatakan bahwa ini sebenarnya kalau saya menjadi ring satu Pak Jokowi berkenan mendengar statement saya, Pak Jokowi suruh saja Roy Suryo membentuk tim yang independen, kita serahkan, selesai. Periksa. Kalau saya memang palsu, nggak ada masalah. Saya hadapi proses itu. Baik, tapi ya, Bang. kalau berlindung di balik, saya respon kebetulan. kalau di maaf. Responnya akan kita tahan Bang, usai jeda berikut tetaplah di Interupsi.